Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmawati dengan stambuk A1L12054. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsep dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Nah, yang pertama itu menelusuri konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Berikut ini pengertian terminologi menurut para ahli atau tokoh dan lembaga mengenai istilah tersebut. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu menurut Hasan Habib. Doi mendefinisikan wawasan Nusantara sebagai kebulatan wilayah nasional termasuk satu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi dan satu kesatuan hankam. Yang kedua itu menurut Wan Usman, di mana beliau mendefinisikan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Yang ketiga itu menurut Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998 yang mendefinisikan wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat yaitu menurut Lembaga Ketahanan Nasional tahun 1999 mendefinisikan wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenali diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Berdasar pada pengertian terminologis, wawasan Nusantara merupakan pandangan bangsa Indonesia terhadap lingkungan tempat berada termasuk diri bangsa Indonesia itu sendiri. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. GBHN pada tahun 1998 merumuskan wawasan Nusantara sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Pertama yaitu kita perlu mengetahui latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi deklarasi tersebut sebagai berikut, bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan atau mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial yang lebarnya 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur sejelas-jelasnya dengan undang-undang. Nah, isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Dengan garis teritorial yang baru ini, wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah, karena tidak lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung pulau. Selanjutnya itu latar belakang sosiologis wawasan Nusantara.
Berdasar pada kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, wawasan Nusantara yang pada awalnya berpandangan akan kesatuan atau keutuhan wilayah diperluas lagi sebagai pandangan akan persatuan bangsa. Bangsa Indonesia tidak ingin lagi terpecah-pecah dalam banyak bangsa. Untuk mewujudkan persatuan bangsa ini, dibutuhkan penguatan semangat kebangsaan secara terus-menerus. Oleh sebab itu, perlu diupayakan bagaimana agar terjadi satu kesatuan wilayah guna mendukung semangat kebangsaan ini. Salah satunya dengan konsep wawasan Nusantara yang diawali dengan keluarnya Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Dengan demikian, wawasan Nusantara tidak hanya wawasan kewilayahan, tetapi juga berkembang sebagai wawasan kebangsaan. Esensi wawasan Nusantara tidak hanya kesatuan atau keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Selanjutnya itu latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara yang bermula dari Deklarasi Juanda pada tahun 1957 selanjutnya dijadikan konsepsi politik kenegaraan. Wawasan Nusantara pada dasarnya adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Geopolitik berasal dari bahasa Yunani, dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berarti politea, atau berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau negara. Dan tela yang berarti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politis adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Tindakan, cara, dan perilaku masyarakat dipengaruhi oleh kondisi geografi tempat masyarakat hidup. Selanjutnya, geopolitik dipandang sebagai studi atau ilmu. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor-faktor geografi, strategi, dan politik suatu negara. Adapun dalam implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional menurut Ermaya Suradinata pada tahun 2001. Pandangannya tentang wilayah, letak, dan geografi suatu negara akan mempengaruhi kebijakan atau politik negara yang bersangkutan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas, dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. Wawasan Nusantara telah menjadi landasan visional bagi bangsa Indonesia guna memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa. Upaya memperkokoh kesatuan wilayah dan persatuan bangsa akan terus-menerus dilakukan. Hal ini dikarenakan visi tersebut dihadapkan pada dinamika kehidupan yang selalu berkembang dan tantangan yang berbeda sesuai dengan perubahan zaman. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Sebagaimana telah dikemukakan di muka, esensi atau hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas bangsa ditandai dengan keragaman suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yakni yang pertama,
memiliki keragaman suku yakni sekitar 1128 suku bangsa menurut data BPS pada tahun 2010. Yang kedua, memiliki jumlah penduduk besar sekitar 242 juta menurut Bank Dunia pada tahun 2011. Yang ketiga itu memiliki keragaman ras, yang keempat memiliki keragaman agama, dan yang kelima itu memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik memiliki beberapa makna, yaitu yang pertama, bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang lingkup, dan kesatuan seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Yang kedua yaitu bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Yang ketiga yaitu bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sebangsa dan setanah air serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi memiliki 3 makna. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan kehidupan sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua yaitu tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam mengembangkan kehidupan ekonominya. Yang ketiga yaitu kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan Nusantara pada aspek ekonomi mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya memiliki 2 makna, yaitu yang pertama, bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Yang kedua yaitu bahwa budaya Indonesia adalah hakikatnya adalah satu. Sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang selalu menjadi modal dan landasan bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai pernyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul, daerah, agama atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosialnya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan memiliki makna bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Selain itu, bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan bangsa dan negara. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai bagaimana dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.